Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Hari ini Ananda akan belajar fisika bersama Bu Ria ya. Sebelum belajar, ayo kita berdoa dulu. Nah, baiklah. Sekarang coba Ananda perhatikan gambar dan animasi pada slide ini. Apa yang terpikir oleh Ananda? Nah, mungkin Ananda memikirkan untuk gambar yang pertama, kenapa kok butiran airnya seperti itu ya? Gitu kan ya? Nah, coba pikirkan untuk gambar-gambar yang lain. Kira-kira apa yang bisa Anda munculkan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang Anda lihat ini. Oke, mungkin sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pemikiran Ananda setelah Ananda melihat tayangan gambar tadi. Nah, sekarang yang di depan ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan Ananda uh, nanti kompetensi yang akan Anda kuasai setelah mengekspor materi ini ya. Yang pertama, memahami dan menerapkan hukum utama hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami hukum Pascal dan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami dan menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menerapkan hukum Archimedes untuk menganalisis kondisi benda dalam fluida seperti benda yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Dan kemudian untuk kompetensi keterampilannya ya, merencanakan dan melakukan percobaan dengan menggunakan pipa U ya di rumah secara mandiri. Adapun cakupan materi pada penjelasan kali ini adalah tentang fluida statis ya, di mana bagian-bagiannya itu yang pertama hukum utama hidrostatis, yang kedua hukum Pascal, yang ketiga hukum Archimedes, yang keempat tegangan permukaan, yang kelima meniskus, yang keenam kapilaritas, dan yang ketujuh itu ada viskositas. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian fluida statis. Apa itu fluida statis? Nah, fluida statis atau dikenal juga dengan hidrostatika ya, adalah cabang ilmu sains tentang karakteristik fluida saat diam. Nah, jadi kita itu membahas bagaimana fluida itu adalah zat cair ya, dalam keadaan diam. Ya. Nah, biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida. Atau dalam kurung ya, contoh fluida itu adalah gas atau zat cair ya, zat yang dapat mengalir ya pada objek yang tenggelam di dalamnya. Nah, fluida statis menjelaskan fenomena kenaikan besar tekanan air terhadap kedalamannya dan perubahan besar tekanan atmosfer terhadap ketinggian pengukuran dari permukaan laut. Nah, coba kamu perhatikan seorang yang berenang ya, orang yang diving mungkin di laut ya. Nah, menurut kamu, apa aspek tersulit dari berenang? Latihan mengambang, meluncur, atau pada bagian menyelam? Ya, dibanding berbagai aspek berenang lain, menyelam adalah kegiatan yang paling sulit. Ya, ketika menyelam, badan kita seolah terangkat ke atas, sehingga kita membutuhkan usaha lebih untuk bisa mencapai dasar. Apalagi kalau berenangnya di laut. Nah, semakin dalam kita menyelam, pasti akan merasa sakit di kepala. Nah, tidak jarang kuping terasa pengang ya, karena tekanan di bawah air. Nah, kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Ya, jawabannya adalah karena adanya tekanan hidrostatis. Nah, masih ingat dengan tekanan? Nah, apa itu tekanan? Tekanan itu kan besaran fisika ya, simbolnya adalah P, pressure. Nah, definisinya adalah gaya yang dikenakan pada suatu satuan luas bidang. Jadi ada gaya, ada F-force ya, ada bidang. Nah, jadi nilai tekanan itu sebanding dengan
gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas bidang yang dikenai gaya itu. P sama dengan F per A. Nah, kamu kan udah belajar ya di hukum Newton ya. Sekarang, tekanan hidrostatis. Hidrostatik itu kan berhubungan dengan zat cair ya, atau fluida tadi. Nah, apa definisinya? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair ya terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Oke, sekarang kita ke tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis berarti tekanan pada zat cair yang diam. Nah, bagaimana menghitung nilai tekanan hidrostatis ini? Ya, coba kamu perhatikan wadah ini, wadah yang diisi dengan zat cair ya. Zat cair ya pada kedalaman H ya, pada kedalaman H. Nah, kalau misalnya ada sebuah benda di sini ya, di titik ini. Nah, maka benda ini tentu akan mengalami tekanan ya dari partikel-partikel zat cair yang berada di sekitarnya ya, baik dari atasnya sampai kiri samping kanan atau dari bawahnya. Nah, kita cukup melihat berapa kedalaman benda ini dari permukaan fluida. Berarti H-nya adalah H atau kedalaman benda ini ya. Nah, kalau kita mengetahui berapa nilai massa jenis zat cair, ρ-nya, berapa kedalamannya, berapa gaya gravitasi bumi, ya maka nilai tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda ini, ya, itu nilai sama dengan ρ kali G dikali dengan H. Oke. Nah, karena bejana ini kan dia terbuka ya. Artinya dia bersentuhan dengan udara luar. Nah, jadi di permukaan ini ada udara kan? Ada udara di sini. Maka kalau yang ditanya berapa tekanan total yang dialami oleh benda ini, ya, maka harus kita tahu juga berapa nilai tekanan udara saat itu, PU. Nah, ini. Nah, cukup kita tambahkan tekanan udara dengan tekanan hidrostatik tadi. Nah, maka tekanan totalnya sama dengan ini. Nah, ya. PU, tekanan udaranya, ditambah dengan tekanan hidrostatiknya. Nah, ya. Jadi nanti tekanan udara itu bisa nilainya dalam atmosfer ya. Nilai 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ini dalam satuan internasional ya. Jadi nanti kalau ada soal, kamu harus hati-hati ya. Nah, kalau di optionnya minta dalam satuan internasional, maka satuan dari tekanan harus dirubah menjadi Newton per meter kuadrat. Nah, jadi tekanan total tadi itu sama dengan tekanan mutlak. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ditanya nanti, berapa nilai tekanan total yang dialami sebuah partikel yang berada pada suatu kedalaman tertentu ya, misalnya ini. Nah, maka tekanan totalnya sama dengan tekanan PO ini sama dengan PU tadi ya, tekanan atmosfer atau tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Nah, satuan tekanan. Nah, dalam satuan internasional, tekanan itu satuannya dalam Newton per meter kuadrat ya. Jadi ini disebut juga dengan 1 Pascal, singkatannya 1 PA. Nah, satuan yang lain digunakan bisa ATM atau atmosfer, cm Hg, MB atau milibar. Kemudian ada bar. Bar itu kalau dikonversikan ke Pascal nilainya 10 pangkat 5 ya, 10 pangkat 5 Pascal.
Nah, kalau 2 bar berarti 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. 3 bar ya 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Seterusnya seperti itu. Nah, kalau 1 ATM, nah bagaimana hubungannya dengan Pascal? 1 ATM seperti penjelasan yang tadi nilainya sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5. Atau dibulatkan 1 kali 10 pangkat 5. Ya, atau 10 pangkat 5. Nah, ya, seperti itu. 1 milibar ke bar tentu 1/1000 bar ya. Nah, selanjutnya tekanan Gauss ya, yaitu selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Nah, nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan menyatakan tekanan Gauss, sedangkan tekanan sesungguhnya disebut dengan tekanan mutlak. Ya. Sehingga tekanan mutlak itu sama dengan tekanan Gauss ditambah dengan tekanan atmosfer. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal. Dalam sebuah bejana diisi air, rho air 1000 bukan 100 ya, 1000 kg per meter, pangkat 3 ya, meter kubik. Ketinggian airnya adalah 85 cm. Nah, perhatikan ini satuannya belum dalam SI ya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara 1 atm, maka tentukan A. Tekanan hidrostatis di dasar bejana. B. Tekanan mutlak di dasar bejana. Jadi ada dua pertanyaannya. Nah, kita lihat dulu ya, kita identifikasi keterangan dari soal. Yang pertama ada ketinggian air 85 cm. Ya. Artinya ini kan sama dengan kedalaman ya, dalamnya Vida dalam bejana ya. Ya, jadikan ke meter, 0,85 meter. Kemudian massa jenisnya 1000. Kemudian tekanan udaranya 1 atm. Nah, 1 atm kan 10 pangkat 5. Ini 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5. Ya. Ini ganti nanti ya. 10 pangkat 5. 5-nya di atas. Ya. Nah, kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah pH. Nah, bikin indeksnya di bawah ya. Jangan seperti ini. pH, kemudian PM. Nah, M-nya di bawah. Nah, ya, ini menyatakan indeks. Oke, kita jawab yang A. Tekanan hidrostatis di dasar bejana kita gunakan rumus pH, power of hydrostatic ya, sama dengan rho kali G dikali dengan H. Masukkan nilainya 1000 kali 10 dikali dengan 0,85. Tinggal kali semua, dapat 8,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Yang kedua, tekanan mutlaknya di dasar bejana. Ingat tekanan mutlak, berarti harus kita hitung juga tekanan udara luar ya kan? Nah, tekanan udara luarnya 10 pangkat 5, ya kan? 10 pangkat 5. Tambah dengan tekanan hidrostatiknya yang kita peroleh ini. Nah, ya. Nah, tinggal dijumlah. Ini pangkat 3, ini pangkat 5. Nah, supaya bisa dijumlahkan langsung, maka salah satu harus jadikan 10 pangkat 5, biar hasilnya sama-sama 10 pangkat 5. Nah, 8,5 kali 10 pangkat 3 dijadikan 10 pangkat 5 jadinya berapa? 0,85 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, ini 1. Ya. 1, 10 pangkat 5 itu kan sama dengan 1 dikali 10 berpangkat 5 ya. Nah, 10 pangkat 5 kan? Nah, ditambah dengan, 10 pangkat 3 ini jadikan 10 pangkat 5. Ya, berarti kita bagi 100 ya kan? 8,5 bagi 100. Dapatnya 0,85. Nah, 0,85 kali 10 pangkat 5. Ini maaf ya, penanya agak susah ini. Nah, 1 ditambah 0,85. Berarti, maaf, 0,085 ya. 0,085
Nah, 1 ditambah 0,085 kali 10 pangkat 5. Berarti 1,085 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi Anda nanti hati-hati menjadikan pangkatnya ini sama ya. Kalau dia tidak sama maka dia belum bisa dijumlahkan. Nah, selanjutnya adalah hukum pokok hidrostatis. Nah, gambar gambar di samping ini adalah gambar pipa U ya, pipa U disebut dengan pipa U. Nah, ini bisa dijadikan alat sebagai alat ukur massa jenis zat cair jika salah satu zat cair yang ada di pipa ini diketahui nilainya. Misalnya kita mau mengukur massa jenis minyak. Minyak apa misalnya? Minyak sayur misalnya ya, atau oli. Nah, kita masukkan minyak dan air. Kalau air kan kita tahu massa jenisnya tadi adalah 1000 ya kan? Rho air adalah 1000. Nah, ingat minyak dengan air bersatu apa tidak? Tidak kan? Nanti akan ada batas. Nah, seperti ini nih. Ya, akan ada nanti batasan. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, menghitungnya itu menggunakan prinsip atau hukum pokok hidrostatis. Ayo kita lihat apa bunyi hukum pokok hidrostatis itu. Nah, ini bunyinya. Semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, atau yang ini ya. Ini ada bejana. Bejana yang bentuknya itu bermacam-macam ya. Ada yang seperti ini, ada yang bulat seperti ini. Kalau kita ambil garis lurus seperti ini, ya, maka di sepanjang garis lurus ini kan ada partikel-partikel itu ya. Partikel-partikel zat cair atau partikel fluida. Partikel fluida itu akan memiliki besar tekanan yang sama meskipun bentuk bejananya itu berbeda, ya. Nah, jadi semua titik di sepanjang lintasan ini nilainya sama. Apalagi yang ini pasti juga sama. Di sini juga akan sama. Nah, ini. Nah, inilah yang menjadi dasar ya aplikasi atau munculnya alat ukur massa jenis pipa U seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti di A dan di B ya, di titik A dan titik B ini tekanannya sama ya, walaupun nanti di sini mungkin fluidanya berbeda ya. Nah, seperti itu. Maka nanti akan muncul ya persamaan seperti ini karena di sini sepanjang garis ini nilai tekanan mutlaknya sama ya, maka PA sama dengan PB. Nah, PA berarti tekanan hidrostatik pada titik A ini tentu rho GHA ya. PB tentu rho GHB. Nah, karena percepatan gravitasinya sama ya, kan sama-sama di bumi misalnya, bisa dicoret sehingga tinggal lagi rho A HA sama dengan rho B HB. Nah, ingat ini saja ya. Nanti kita bisa putar-putar ini rumusnya. Coba kita lihat ya, kita lihat contoh soal. Sebuah pipa berbentuk pipa U berisi air dan minyak. Nah, tinggi kolom minyak 20 cm dan tinggi kolom air 10 cm. Nah, kamu baiknya bisa gambarkan dulu ya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, hitunglah massa jenis minyak. Nah, kita tinggal gunakan rumus yang tadi. Ya, ada minyak, ada air. Berarti rho H ya, rho H minyak sama dengan rho H air. Nah, rho minyak H minyak sama dengan rho air H air. Nah, tinggal masukkan angka-angkanya, dapatlah nilai rho minyak 500 kg per meter kubik. Nah, aplikasi dari hukum pertama hidrostatik yang lainnya adalah hukum Pascal. Ya. Apa kata Pascal? Tekanan yang diberikan di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, ini aplikasinya pada sistem hidrolik ya yang banyak digunakan di dalam
perbengkelan misalnya, ya kan? Kamu pernah lihat bagaimana orang mereparasi mobil dengan mengangkat mobil itu ya? Nah, kan bukan dengan tangan, tapi ada alatnya, namanya adalah dongkrak hidrolik. Nah, ya. Dan misalnya lagi mobil-mobil besar ya yang sudah menggunakan rem hidrolik. Nah, prinsipnya seperti ini nih. Ada dua penampang. Nah, jadi bejana seperti bejana berhubungan seperti ini ya. Bejana berhubungan seperti ini, penampangnya dua ya. Penampang 1 dan penampang 2. A1 dan A2. Nah, ya. Ini luas penampang 1, yang ini luas penampang 2. Ketika penampang 1 ini diberi gaya ke bawah, ditekan misalnya ya, maka fluida yang di sini akan merasakan adanya tekanan ya kan. Nah, akan menghasilkan tekanan. Dan tekanan ini tentu akan diteruskan ke sini, diteruskan hingga ke sini. Nah, sehingga tekanan A ini sama dengan tekanan di A1 ya, sama dengan tekanan di A2. Nah, ya, P1 sama dengan P2. Ya, kenapa? Ya, karena dia, kata si Pascal tadi, tekanan yang diberikan di dalam ruang tertutup ini kan ruangnya tertutup, ya. Nah, akan diteruskan sama besar ke segala arah. Walaupun di sini titiknya, maka tekanannya juga akan sama, ya. Walaupun di sini juga akan sama. Berarti P1 sama dengan P2. Ingat tadi hubungan tekanan dengan gaya dan luas. Ya, P itu F per A. Jadi, tekanan pada penampang 1 ya F1 per A1. Pada penampang 2 tentu F2 per A2. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal dari aplikasi hukum Pascal ya. Sebenarnya ini kan sudah dipelajari di SMP juga ini kan. Gaya ya sebuah gaya ya besarnya 5 Newton pada penghisap yang kecil dari suatu pompa hidrolik dapat mengangkat beban yang beratnya 600 Newton. Nah, jadi gaya 5 Newton diberikan ke sini ya. Bentar. Ya, gaya di sini ya. Kok penanya hilang. Nah, di sini. Nah, 5 Newton cuman. Nah, karena diteruskan di dalam fluida ini, maka dia mampu mengangkat pada penampang yang kedua ini ya, yang beratnya 600 Newton. Nah, jika penghisap yang kecil berpenampang 400 cm, hijau sangkar ya, ini kan lebih kecil dari ini ya kan. Nah, ditanya berapa ini nilai penampang di sini, berapa luasnya. Nah, gitu ya. Mudah sekali kita gunakan prinsip hukum Pascal tadi ya. P1 sama dengan P2. F1-nya ada, F2-nya ada, A1 ada. Yang ditanya A2. Nah, boleh tinggal kamu balik juga boleh. Berarti A2 per F2 sama dengan A1 per F1. Nah, masukkan ini. Dapatlah nilainya 4,8. Nah, masih ingat ya cerita Archimedes ya? Nah, jadi kita lanjut saja ke hukum Archimedes. Bunyinya seperti ini. Sebuah benda yang tercelup seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapat gaya ke atas oleh sebuah gaya yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini kan memang terasa ya. Kalau kamu berenang, kenapa ada seolah-olah ya kenapa kita itu bisa mengapung gitu? Ke kapal saja mungkin. Kapal yang berat seperti itu ya kan kapal ya, ada mobil pula di dalamnya ya kan, ada orang semuanya ya. Kenapa dia bisa mengapung di air laut? Nah, bahkan kapal selam bisa dia tenggelam ya, bisa dia melayang. Nah, seperti itu. Nah, jadi Archimedes mengatakan sebuah benda yang tercelup atau seluruhnya ya, sebagian atau seluruhnya dalam satu fluida
maka dia akan mendapat gaya ke atas. Nah, ternyata yang menyebabkan benda itu bisa mengapung karena ada gaya. Gaya yang arahnya ke atas, FA. Nah, ini disebut dengan gaya Archimedes atau gaya apung yang nilainya sama dengan massa jenis zat cair, massa jenis fluida, kemudian volume benda di dalam fluida, ya, dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, apakah sama gaya angkat yang dialami oleh benda yang tercelup semuanya dengan yang tercelup sebagian? Nah, ya, dilihat di sini. Tentu berbeda ya. Nah, kalau tercelup semua, tentu nanti nilainya, lihat, nilai volume benda utuh. Ya, tapi kalau tercelupnya sebagian berarti setengah volume. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Berat benda ketika di fluida itu disimbolkan dengan WF. W ya, akan berkurang dibandingkan dengan berat benda ketika di udara. WU. Nah, karena benda mendapat gaya angkat FA ya dari fluida. Makanya kalau pembalakan liar ya, orang mengeluarkan kayu-kayu dari hutan itu banyak melalui sungai. Kenapa tidak mereka pikul? Karena lebih enteng ya kan, kalau dihanyutkan ke sungai. Nah, iya kan? Nah, dari sini nih, maka gaya angkat itu nilainya ya yang gaya angkat ini ya, nilainya itu sama dengan berat benda ketika di udara. Di udara itu ya berat yang kita tenteng biasa ya, dikurangi dengan berat benda ketika berada di dalam zat cair atau fluida. Nah, ya. Maka gaya angkat itu nilainya sama dengan ya. Tadi kan ada di sebelah ya. FA sama dengan rho fluida per rho benda dikali dengan berat benda di udara. Nah, atau FA per WU sama dengan rho F per rho B. Nah, karena adanya perbedaan ya, perbedaan nilai gaya angkat ya, dan berat benda yang tercelup, maka ada 3 penerapan ya dari hukum Archimedes ini. Ya, ada kalanya benda itu terapung. Ada kalanya benda itu melayang dan tenggelam. Kapan dia terapung? Kalau gaya angkatnya besar dari berat benda. Nah, kapan dia itu melayang? Kalau nilainya sama. Gaya angkat sama dengan berat benda. Kemudian, kalau dia tenggelam tentu gaya angkatnya lebih kecil dari berat bendanya. Nah, ini dia ya, hubungannya dengan massa jenis. Kalau dia terapung berarti massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis fluida. Ya, makanya dia mengapung ya, seperti ini. Nah, kalau dia melayang berarti massa jenisnya sama. Kalau dia tenggelam berarti massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Nah, apa saja sih penerapan dari hukum Archimedes ini ya? Adanya alat ukur ya, hidrometer misalnya. Alat ukur untuk mengukur massa jenis atau berat jenis zat cair. Nah, tadi kan ada pipa U. Pipa U juga bisa digunakan sebagai alat ukur ya. Nah, selanjutnya jembatan ponton. Jembatan yang disusun dari drum-drum kosong sehingga mengapung. Nah, kamu bisa lihat itu di laut ya, di misalnya di pelabuhan itu banyak orang bikin jembatan ponton, orang berjalan di atasnya. Biasanya drum-drum kosong itu yang disusun ya. Kemudian kapal laut. Kapal laut tidak tenggelam karena kapal dibuat berongga. Nah, agar air yang dipindahkan besar sehingga gaya angkatnya menjadi besar. Bayangkan kalau kapal laut itu tidak ada lambungnya misalnya. Ya, bisakah dia mengapung? Selanjutnya kapal selam dan galangan kapal.
Kapal selam dan galangan kapal dapat tenggelam dengan ketinggian yang dapat diatur, karena ketika ingin tenggelam, air dimasukkan ke dalam ruang cadangan, sehingga berat kapal bertambah. Oke, kita lihat contoh soal. Berapa volume lambung kapal yang tenggelam ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan akibat lambung kapal yang tenggelam adalah 20 Newton? Massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik. Jawabannya mudah ya. Pakai rumus pertama tadi. Gaya apung itu sama dengan rho GV ya. Oke, kita masukkan nilainya seperti ini ya. W sama dengan FA ya. 20 sama dengan rho kita 1025, G kita 9,8 atau 10. Yang ditanya adalah V. Nah, maka nilai V sama dengan 502,25 meter kubik. Nah, selanjutnya adalah tegangan permukaan. Pernah melihat binatang-binatang kecil yang berjalan di atas permukaan air tapi dia tidak tenggelam gitu ya. Nah, kenapa? Karena permukaan air itu ada tegangan ya, disebut dengan tegangan permukaan. Nah, gaya tegangan permukaan itu berasal dari gaya kohesi atau gaya tarik molekul sejenis ya. Molekul apa? Tentu molekul fluidanya ya. Ya. Tegangan permukaan itu didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang. Ya. Simbolnya seperti ini, seperti gamma. Nilainya sama dengan F per L. Oke. Kita lihat contoh soal. Batang jarum yang panjangnya 6 cm diletakkan secara perlahan-lahan di atas permukaan air. Apabila tegangan permukaan airnya 0,08 Newton per meter, tentukan besarnya gaya tegang permukaan pada jarum. Nah, apa yang diketahui? Panjang jarum 6 cm. Ya, berarti yang bersentuhan dengan fluida itu kan sepanjang jarum itu ya. Dan nilai tegangan permukaannya 0,08 Newton per meter. Yang ditanya besarnya gaya, berarti yang ditanya F ya kan? Nah, tadi kan nilai gamma itu sama dengan F per L. Ya, F per L. Nah, ini kalau misalnya dimensinya itu 1 ya. Artinya L-nya ini hanya panjang, berbentuk panjang seperti ini saja. Nah, nanti kalau misalnya dia berbentuk luasan, berarti 2L, ya. Maka F tinggal dikali silang. Gamma dikali dengan L. Masukkan nilainya, dapat 0,0048 Newton. Nah, selanjutnya adalah gejala kapilaritas. Ya, apa itu? Gejala naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Nah, kenapa masih punya kompor yang pakai sumbu di rumah? Nah, itu bagaimana caranya supaya api bisa nyala? Ya kan? Tentu bahan bakar atau minyak itu akan naik perlahan melalui serat-serat sumbu, ya kan? Nah, ini disebut dengan gejala kapilaritas. Nah, bisakah kita ukur berapa nilai ketinggian fluida yang naik di dalam pipa-pipa kapiler? Nah, nilainya sama dengan ini. H, tinggian fluida ya, 2 gamma cos theta per rho G kali R. R adalah jari-jari pipa kapiler. Ya, oke. Kita lihat contoh soal. Berapakah kenaikan air dalam sebuah pipa kapiler berdiameter 0,07 cm jika tegangan permukaannya sama dengan 0,023 Newton per meter dan massa jenis air 1 gram per cm kubik, di mana sudut kontaknya sebesar 0 derajat. Nah, kan udah jelas ini ya. Diameternya 0,07.
Kalau yang diketahui diameter, berarti kamu cari jari-jarinya. Jari-jarinya itu berapa? Apa hubungan jari-jari dengan diameter? Nah, jari-jari itu kan setengah diameter. Berarti nilai diameter ini dibagi dengan 2, dapatlah jari-jari 0,035 ya nilainya. Kemudian gamanya diketahui 0,023. Oke. Kemudian tetanya berapa? Sudut kontaknya 0 derajat. 0 derajat. Rho-nya berapa? Nah, dalam gram 1 gram. Oke ya. Ini semua kan masih dalam belum dalam sistem internasional. Ini robah dalam meter. Ini robah dalam kilogram per meter kubik. Nah, ini dia ya. Nah, oke. Masukkan, tinggal dikali-kali-kali bagi, dapatlah 0,0134 meter. Selanjutnya adalah meniskus ya. Apa itu meniskus? Gejala melengkungnya permukaan zat cair ketika bersentuhan dengan zat padat atau dinding bejana. Nah, akibat dari ini ada dua ya. Yang pertama adesi dan kohesi. Apa itu adesi? Gaya tarik-menarik antara molekul yang berbeda jenis. Nah, contohnya apa? Misalnya air dengan dinding. Ya. Kemudian ada kohesi, gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Molekul air dengan molekul air. Nah, kemudian ada lagi yang tadi ya, sudut kontak itu adalah sudut permukaan zat padat dengan gradien bidang permukaan zat cair. Nah, ini adalah gambar ya, meniskus air dan meniskus raksa ya. Nah, gimana bentuknya? Nah, kalau air ini kelihatan ya, kohesinya. Kohesinya gaya tarik-menarik antara dinding dengan air itu sendiri. Nah, kamu pernah menumpahkan air di dalam gelas ya ke bejana lain, pasti akan ada sisa-sisa air di dinding gelas ya kan, itu artinya kohesinya lebih kuat daripada adesinya. Nah, ya, tarikan antara kohesi ya, tarikan antara air dengan dinding lebih kuat dibandingkan air dengan air atau adesinya, sehingga nempel-nempel deh itu airnya ke dinding gelas. Berbeda dengan raksa. Kalau raksa itu adesinya lebih kuat daripada kohesinya. Sehingga kalau raksa ditumpahkan, maka tidak ada raksa yang bersisa pada bejananya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah viskositas. Ya. Misalnya kita sedang menjatuhkan benda ke sini. Ini ikannya dicemplungkan ke dalam fluida. Atau kita menjatuhkan kelereng ke dalam oli ya. Nah, apa itu viskositas? Merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Viskositas zat cair dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran koefisien viskositas. Nah, ini kalau saya sebutnya eta ya. Nah, jadi koefisien viskositas itu eta. Penulisannya seperti N tapi kakinya agak panjang sebelah. Nah, gitu ya. Nah, berapa nilai gaya yang bekerja dari benda yang dicemplungkan ke dalam fluida ini? Nilainya sama dengan koefisien viskositasnya dikali dengan luasan permukaan benda dikali dengan kecepatan benda dibagi dengan tebal lapisan. Nah, selanjutnya adalah hukum Stokes. Hukum Stokes. Apa bunyinya? Gaya hambat yang dialami oleh suatu bola atau benda yang dialami oleh suatu bola berjari-jari R yang bergerak dengan kecepatan konstan V di dalam fluida dengan koefisien viskositas eta. Nah, FD gaya hambatnya itu sama dengan 6 eta V RV. 6 eta ini kan koefisien viskositas ya, dikali dengan V nilainya 3,14. Kali dengan jari-jari bola dikali dengan kecepatan bola. Nah, sehingga nanti nilai eta bisa juga dihitung dengan nilai
2R kuadrat G per 9V dikali dengan selisih rho bola dengan rho fluida. Ya, R adalah jari-jari, G adalah percepatan gravitasi, V adalah kecepatan benda. Selanjutnya hubungan kecepatan terminal dan viskositas secara Stokes. Misal kamu punya sebuah kelereng yang dijatuhkan ke dalam seember air ya. Nah, seperti ini nih. Air ya. Atau terserah fluidanya, oli, minyak, terserah. Kelereng tersebut di dalam fluida akan semakin membesar sampai mencapai kecepatan maksimal. Bukan kelerengnya ya, tapi kecepatannya. V-nya ya. Ketika dijatuhkan, maka dia awalnya pelan-pelan, kemudian dia membesar sampai nanti stabil. Nah, saat stabil itu berarti dia sudah mencapai yang namanya kecepatan terminal. Nah, ya. Dalam peristiwa benda dijatuhkan dalam fluida terlibat beberapa gaya, diantaranya gaya gesek, ya, gaya berat, dan gaya tekan ke atas. Oke, dengan rumus masing-masing seperti ini. Gaya berat di W ya, gaya berat W, nilainya M kali G, arahnya ke bawah. Oke ya. Gaya tekan ke atas oleh air, berarti gaya apung ya, gaya angkat, nilainya rho GH. Kemudian gaya hambatan atau gaya gesek oleh fluida, ini yang disebutkan oleh Stokes, nilai Fs-nya sama dengan 6V eta R dikali V. Nah, sehingga nilai kecepatan terminalnya ini ya yang sudah dijelaskan tadi. Vt sama dengan 2/9 R kuadrat G per V dikali rho B dikurang rho F. Dengan keterangan seperti ini ya. Contoh soal. Sebuah kelereng memiliki massa jenis 0,9 gram per cm kubik. Nah, ini belum dalam SI kan. Ini hati-hati, nanti harus kamu jadikan ke dalam satuan internasional. Yang jari-jarinya 1,5 cm. Dijatuhkan bebas dalam sebuah tabung yang berisi oli yang mempunyai massa jenis 0,8 gram per cm kubik. Ya. Dan koefisien viskositasnya 0,03 Pascal. Sekon ya. Tentukan kecepatan terminal kelereng tersebut. Berarti yang ditanya V-nya kan. Nah, pakai rumus tadi. V sama dengan 2R kuadrat G per 9V kali rho kelereng kurangi dengan rho oli. Ya, rho benda kurangi rho fluida. Masukkan angka-angkanya. 2R kuadrat. R-nya berapa tadi? 1,5 cm, jadikan dulu ke dalam meter, berarti 1,5 kali 10 pangkat 2 meter, jangan lupa dia kuadrat. Berarti di sini ada kuadrat ya, ada kuadrat. Kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi kan 10 ya, 10 meter kuadrat per sekon. Per 9V, 9 dikali V. V-nya berapa? Maaf, bukan V ya, eta ya. Eta. Etanya adalah 0,3 Pascal sekon. Kali dengan rho kelereng 900. 900, ini gampang saja kalau 0,9. Kalau rho air itu kan 1 gram. 1 gram per sentimeter. Pangkat 3 ya. Nah, sentimeter pangkat 3. Kalau 0,9 gram berarti 900. Karena 1 gram ini kan kalau dijadikan ke kilogram per meter kubik kan 1000 ya. 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, kalau dia 0,9 berarti 900 kg per meter pangkat 3. Kalau dia 0,8 berarti 800 kg per meter pangkat 3. Ini pangkatnya bukan di sini ya, tapi di bawah. Nah, oke, nanti robah sendiri. Nah, operasikan semuanya sehingga hasilnya 1,11 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan terminal yang
alami oleh kelereng tadi. Nah, sekarang untuk melatih sejauh mana pemahaman Ananda, coba kerjakan latihan ini ya. Nanti dikumpulkan sesuai instruksi, Bu. Terima kasih. Silakan diulang-ulang lagi. Mudah-mudahan lebih dapat dipahami. Dan silakan cari referensi lain untuk menambah pemahaman Ananda. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.